Oke, kita mulai ya. Kemarin kan minggu kemarin yang lalu, minggu yang lusa kemarin, minggu yang lalu, kita kan bahas eh romanticism, yakni suatu aliran filsafat pasca the age of reason. Semuanya itu harus berpikir ya. Ternyata tidak. Pemikiran itu enggak terlalu utama juga. Ada bagian manusia yang juga penting, yaitu feeling, emosi gitu kan. Nah, itu namanya romanticism. Lah sekarang eksistensialism, lanjutannya dari romanticism. Eksistensialisme itu pionernya, itu kena yang paling ada dua madhab ya, eksistensialisme ini. Madhab yang godly sama ungodly. Jadi yang teis sama yang ateis gitu. Yang ateis itu contoh filsafatnya namanya Sartre, Jean Paul Sartre, terus ada yang eh, apa? Saya kok lupa. Yang ateis itu Sartre, terus saya kok lupa ya. Kalau yang godly saya ingat, pastor namanya Soren Kierkegaard. Itu yang godly, dia itu seorang pastor. Ya, pastor, ya, Soren Kierkegaard, ada yang Nietzsche, yang ateis itu Nietzsche, Friedrich Nietzsche, itu yang nggak percaya Tuhan. Jadi dia eksis itu ya eksis gitu, nggak ada unsur Tuhannya. Kalau yang godly ini ada unsur Tuhan-Tuhannya masih ada. Nah, saya rangkum ada enam. Saya rangkum ini ada 6 sampai 7 ciri-ciri mazhab filsafat eksistensialisme ini ciri-cirinya ada 6. Yang pertama, existence precedes essence. Ini. Kalau dulu kan I think therefore I am. Masih ingat ya René Descartes ya. Saya berpikir masa saya ada. Kalau ini tidak, jadi kebalikannya. Itu menolak mazhab yang dahulu. Orang itu kecil ada dulu, seret, sampai besar dia mencari makna. Maknanya dicari terus, akhirnya dia udah besar, tahu maknanya, akhirnya dia hidup. Begitu. Dia eksis. Dia eksis dulu, makanya existence precedes essence. Eksistensi manusia itu mendahului esensinya. Dia eksis dulu, terus dia mencari makna. Lah pencarian makna ini namanya eksistensialisme. Ini madhab pasca Perang Dunia II. Tahun 1945 itu kan perang ya. Perang Dunia II selesai ya. Nagasaki, Hiroshima dibom, perang selesai. Tapi pasca peperangan itu banyak orang yang kehilangan eksistensinya. Soalnya banyak yang terbunuh, organnya mati, ya kan? Peperangan di Indonesia juga perang kan? Di Indonesia kan perang kan ya. Sudah merdeka terus ngapain? Terus sudah free terus ngapain? Kan bingung kan? Nah, ini muncullah mazhab eksistensialisme. Di dalam novel, ini Pak Egil sudah mencontohkan, novel ini penting ya, novel ini. Penting karena apa? Novel ini tuh mimesis, sifatnya itu mimesis, meme, ya, meme. Meme itu kan meme. Sule ini terus jadi meme gitu kan ya. Meme itu dari kata mimesis. Mimesis, mimesis itu artinya itu rep apa? Mimesis itu artinya ini mirrorize, mirrorize. Ya, mimesis itu terrefleksi. Jadi misalkan saya ngaca kayak cermin, ya. Kananmu jadi kirinya cermin. Kanan kita jadi kiri, jadi memantul. Jadi novel ini refleksi keadaan sosial pada negara itu, begitu. Novel ini cerminan jadikan pada tahun itu, negara itu, di negara mana itu cerminan masyarakat di situ. Itu novel. Kalau berita kan bisa hoax, bisa di framing sesuai dengan keinginan
keinginan penguasa atau yang punya uang kan ya. Kalau novel tidak, dari dulu sampai sekarang novel itu selalu berkata jujur. Kalau nggak jujur, tidak akan dibeli, nggak akan populer. Novel itu tidak akan populer. Kayak contoh, ini novel sekali seumur hidup yang wajib kamu tonton untuk mengetahui, kamu baca ya, untuk mengetahui kamu itu, oh orang zaman dahulu itu pasca perang itu, sebelum perang itu bagaimana sih dengan Belanda? Kamu anggap bagaimana kamu dengan orang Belanda? Yang jajah itu loh, nenek moyang kamu dulu itu, ya, ketika mereka sebelum merdeka, nenek moyang kamu itu seperti apa hubungan dengan orang Belanda? Seperti apa? Dijajah, dijajah. Ya sebelum loh. Sebelum merdeka, pas perang, pas perang. Iya. Jadi hubungan kita dengan orang penjajah itu kayak budak, kayak budak. Mereka itu kayak penguasa. Kalau eksistensialisme ini bukunya, novelnya namanya. Kemarin kayaknya sudah ini, Veronica Disaster sudah. Sudah dibaca? Di halamannya Iya, iya, iya. Boleh diceritakan tentang apa itu? Enggak sedikit ya, sedikit, sedikit. Iya, di dalam yang ada kota iya, kota betul. Kayak itu balkon. Y berkota yaitu matinya sebelah mati bahwa itu Iya, betul. terus ya itu Mati kenapa tuh? Mengonsumsi obat. Iya, betul, betul. kan jalan tapi orang Nggak terkenal. Iya. Tapi kota. Terus, terus dia itu pernah lihat orang di kenapa kok mau mati itu kenapa dia? pokoknya Oh iya, terus? terus dia itu pernah lihat di tengah-tengah apa itu yang menghadap ke kanannya itu ada orang apa itu lupa Ah, terus? Iya, betul itu. yang Iya, ayahnya sama ibunya. Overprotective, bukan dikurung. Terlalu cinta, terlalu cinta. Nggak boleh keluar mana-mana gitu loh. apa itu buat Suaminya? Oh, belum. Suaminya juga mencintai, dirinya mencintai, ibunya mencintai, bosnya pun sering ngasih bonus. Nah, tapi dia mau bunuh diri. Gimana tuh? Masalahnya kenapa? mungkin capek Dia tidak punya hutang, nggak kayak kita ya, nggak punya hutang. Orang luar itu punya hutang, punya sih. Tapi ini Veronica nggak punya hutang. Kenapa tuh? Matinya gara-gara lihat baca koran, di koran itu ada pembunuhan. Ya kayak kita tuh loh, di TikTok scroll-scroll lihat Aceh sama Sumatera kok banyak yang terbunuh dan pemerintah nggak ada yang peduli dan kita itu powerless nggak bisa ngapa-ngapain bunuh diri. Dengan itu tak bunuh diri. Sekarang sudah ada kayak gitu tuh. Sudah ada penyakit kayak gitu. Kamu lihat scroll-scroll TikTok, lihat Aceh sama Sumatera masalah ke psikiater. Ada sudah, ada beritanya. Coba aja search di TikTokmu. Ke psikiater gara-gara Aceh dan Tamiang kata kuncinya. Pasti ada muncul. Bukan baru. Itu sudah ada sejak tahun 45. Oh, ini saya benar. Sudah ada tahun 45 tahun. saya tahu kali ini karena dia ke psikolog karena dia apa ya nggak suka WNI jadi WNI Gak salah saya dari tahu WNI. Ada juga seperti karena itu. tanya Lemot. Nah, yang itu maksudnya Pak Lili itu. Nangani Aceh lemot itu kan. Nah, gara-gara dia sekolah TikTok, dia ke psikiater ya sama kayak Veronica ini. Dia sudah ke psikiater dulu, akhirnya sama psikiaternya dikasih obat. Obat penenang yang mau diminum sebelum itu. Itu obat, bukan obat drug, bukan obat penenang, obat apa biar cepet tidur, biar nggak overthinking. Mm-mm. Dia minum obat terus nggak cuma satu obatnya yang diminum, segenggam gitu kalau di novel ya. Diminum semua. Kenapa kok obat?
kok nggak bunuh dirinya pakai ini ya, pakai nasi biar kenyang gitu ya. Dia anxiety-nya sampai segitu, dia itu bunuh dirinya itu kena milih-milih, dia pakai obat penenang biar tenang gitu ya. Nggak mau loncat dari gedung karena nanti kalau loncat itu nanti masih hidup mungkin ya, masih koma, nanti ngerepotkan ibunya merawat sampai tuanya gitu. Dia berpikir begitu, overthinking sampai nanti suamiku gimana kalau nggak mau. Nah gitu, apalagi bunuh diri pakai apa yang terpikir ke dirimu, macet, minum racun tikus misalkan ya, sakit kan perut kan, kalau kamu keracunan kan sakit kan. Nggak mau sakit dia, kita pakai silet, pakai pisau, takut darah sakit juga, takut darah nggak berani lah, kayak anak kayak anak kecil gitu. Hmm. Kamu mau bunuh diri, pernah ada dalam otakmu mau bunuh diri? Iya, kayaknya usianya si Veronica ini lulus SMA kan 18 tahun ya, terus 18, 19, 20, 21, 22. Veronica umur 20, 23 atau 24 lah. 24 kalau saya lihat itu 24-an. Dia sudah berkarir soalnya. Usia 24 itu mau bunuh diri. Usia mau berapa? Nah, masih ada goals yang ingin kamu tuju kan. Nah, kalau nanti sudah kamu peroleh semua, nah, kamu akan akhirnya kan psikologinya kita akan mencari-mencari apa goals kita ya. Tujuan hidup kita itu apa sebenarnya ya? Kalau sudah selesai semua, sekolah sudah tamat misalkan, kamu ngapain? Kan bingung kamu saya kita ngapain ya. Foya-foya pun itu kan masa tiap hari foya-foya kan jenuh juga nanti. Ayo ngapain kamu? Mau makan kedelai ya paling satu truk wis pegel. Tiap hari makan kedelai terus kan. Nah, ini butuh makanya aliran madhab ini untuk menjawab ternyata kita itu butuh eksistensi ternyata. Kita itu eksis ini harus ada tujuan. Makanya itu ada Tuhan itu, apa kita ada neraka, surga itu kan. Ada tujuannya kita berbuat baik itu, ini ada ininya, ada rewardnya gitu. Kalau kalau kita kan begitu ya. Kalau orang yang ateis, apa tujuannya? Yang tidak bertuhan atau apa, orang yang ini agnostik yang tidak percaya dengan Tuhan atau agama-agama, ya sains saja, murni sains. Apa kira-kira tujuan mereka? Kamu itu di dalam sastra itu ada yang namanya sifatnya selain mimesis ya, ada yang namanya tarantula. Tahu tarantula? Tarantula, tarantula itu laba-laba. Ada yang intra tarantula, ada yang ekstra tarantula. Tarantula itu dari kata kita itu menjamah, makanya kakinya kan banyak ya. Ketika kita baca novel, seolah-olah misalkan kita baca novel pergi ke bulan, seolah-olah kita tuh hadir di situ pergi ke bulan, ya kan ya, seolah-olah begitu. Bahkan melebihi sebelum ada pesawat terbang dahulu, sudah orang yang menulis novel tentang orang terbang, iya kan? Iya kan? Nah, namanya itu namanya ekstra tarantula, melebihi exit time and place, melebihi waktu sama tempat dan waktu. Kita nanti harusnya juga bisa begitu di dalam sastra itu, bisa memahami apa yang dirasakan orang lain. Jangan melulu kita sendiri yang kita pikirkan. Kira-kira orang itu ngapain ya? Misalkan kamu kamu sekarang lihat Pak Iqlil, apa yang Pak Iqlil pikirkan? Nggak tahu ya. Kamu tebak-tebak aja. Dulu Pak Iqlil diajari begitu di teater K2 namanya di UIN Malang. Itu Pak Iqlil mau masuk gitu ya, di diklat kayak di ospek gitu loh. Kamu jadi gembel. Kamu jadi gembel, jadi gembel. Di make up gembel lah pokoknya, make up. Terus disuruh duduk di depannya stasiun kereta api Kota Lama Rajawali Malang. Disuruh gitu. Terus disuruh nebak-nebak.
kira-kira dia itu bermikir apa, profesinya apa, selengkap mungkin, sedetail mungkin, terserah. Pokoknya dia itu anaknya berapa, istrinya siapa, profesinya apa, begitulah pokoknya. Dia itu kira-kira ngomong apa, gitu. Terus saya kebetulan duduk di situ, terus lihat ada orang baju pakai kaos oblong putih, singlet sekarang nggak ada loh kayak gitu. Kamu tahu singlet Swan? Iya bapak-bapak ya. Tapi ini yang bukan singletan begini yang begini, segini, segini. Pakai apa celana tapi dia celananya itu bekas bangunan. Kayaknya dia bawa-bawa bangunan, bawa-bawa uli. Kehujanan, Malang kan sering hujan di toko pecel lele. Maksudnya toko-toko kayak warung-warung kayak warung lapang gitu loh. Nah, saya di situ hujan-hujan dia buru-buru pakai diem aja ya sambil minta-minta gitu ya. Terus kasih kaleng terus diem aja gitu kan. Tapi kan saya disuruh ngawasi ya. Terus tak lihat dia ngerogoh-ngerogoh uang. Maunya itu beli dua tapi uangnya kurang jadi cuma satu. Terus tapi dia cepet-cepet lari, cepet-cepet lari. Karena hujan entah karena apa tapi itu cepet-cepet lari. Beli, eh, uangnya kurang satu aja. Kalau pokoknya kelihatannya seperti itulah. Kalau kamu pikirkan dalam pikiranmu seperti apa ini orangnya? Orangnya ini seperti apa? Orangnya karakternya apa? Kayak gimana? Mau ngapain? Apa yang difikirkan? Nah ini dilatih sejak kamu kecil. Memahami orang lain ini penting. Ini melatih agar kamu tidak egois. Ya, tidak memikirkan diri sendiri. Sulit ini diajarkan karena ini feeling ini. Ya, eksistensialisme ini juga begitu. Di dalam agama kita kan kita bermanfaat bagi orang lain kan yang lebih baik kan, yang punya lebih baik. Caranya ya begitu, di dalam novel kita diajari. Oh, pertama kita harus memahami dulu apa yang diinginkan orang lain. Nanti kita nolong orangnya, loh, maunya permen lah kok kamu kasih ini singkong kan nggak cocok. Nah, makanya kita harus tahu apa yang dirasakan orang lain. Ternyata pikiran saya salah. Ternyata orang ini tuh tak pikirkan sedih ya. Ternyata bahagia. Dia buru-buru itu karena dia mau ngasih ngasih lalapannya itu ke anak istrinya yang menunggu di rumah. Saya pikir sedih. Ternyata dia tuh seneng mau ngasih oleh-oleh ke ketemu anaknya sama istrinya lo makan bareng. Meskipun satu bungkus saja. Tak pikir sedih. Ternyata dia dalam keadaan happy. Tahunya bagaimana? Diikuti dong. Penasaran ya, kepo ya. Saya ikuti, oh ternyata begitu. Kehidupannya orang Malang itu. Apa kerah? Kok kerah? Keras ya. Malang keras, bos. Malang keras. Begitu. Itu eksistensinya mereka untuk menafkahi keluarga. Kalau eksistensi kamu apa? Kecil kan nggak punya pemikiran apa. Sekarang apa yang kamu ingin capai? Ya cita-citamu lah. Apa? Punya cita-cita kah? Tapi rahasia gitu ya, malu ya. Iya, iya, iya. Oh, dan. Justru Pak Iqbal dulu tuh yang nggak punya cita-cita. Ke seusia kamu nggak ada cita-cita. Nggak ada, nggak ada mau jadi dosen itu nggak ada, nggak ada. Atau jadi apa gitu nggak ada. Kamu nanti jadi dosen gitu ada target. Nah, jadi law of attraction nggak semuanya bisa yang kemarin kamu berpikir makan mie ayam enggak mesti juga. Ada yang nggak bisa, ada yang unpredictable. Ya, begitu. Eksistensi kamu apa? Kalau sebagai muslim apa? Sebagai seorang muslim, eksistensi kamu apa? Kalau sebagai anak, kamu kan mengabdi ke orang tua, ya kan? Kalau sebagai pelajar, saya nanti harus lulus, Pak, gitu kan? Yang rajin. Kalau kalau Muslim beribadah, gitu ya. Kalau sebagai manusia, diri kamu sendiri itu yang saya tanyakan.
Itu harus ditanyakan. Jangan hidup dengan orang lain karena orang lain, karena ibumu pun jangan. Ya, gurumu jangan. Ya kamu ini dong punya keinginan sendiri. Oh mau keliling Eropa. Di Ini. list, di list. Saya keinginannya apa di list. Sekarang kalau nggak punya berarti kamu sekarang listen. 10 lah minimal. Siapa tahu nanti ada zombie terus kamu belum melakukan apa wishing listmu. Nah, kan eman-eman ada zombie. Selamat mati kamu. Loh, bisa kan kita kita besok mati kan bisa kan? Besok, jangan kan besok. Habis keluar kelas ini kamu keserempet truk kan bisa. Kamu belum belum punya ini tapi wishing list. Nah, kan eman-eman. Kendalanya orang perempuan itu terlalu pelit. Maksudnya pelit apa sih? Terlalu eman itu loh. Mengeluarkan uang untuk eman. Boros kamu. Iya. Salah, Rek. Gini, normalnya wanita laki-laki itu normalnya itu boros laki-laki. Kalau perempuan harus hemat naturalnya. Kamu oh belum ya. Belum berkeluarga, oke. Belum the real-nya ya. Enak ya jadi mahasiswa ya. Kamu sumpah apa sekarang? Emangnya Pak itu kasih tugas? Iya, enggak sumpah apa? Enggak saat ini loh. Oh, enggak, guys. Beneran. Siapa yang sering ngasih tugas? Ayo, Pak. Gitu ya, Pak. Adanya yang tipe-tipe dosen seperti itu. Ada yang tipe-tipe dosen itu nggak mau menerangkan, yang nerangkan kamu ke depan presentasi. Ada yang suka kayak Pak Ikil gini, Pak Ikil yang menerangkan. Ada yang suka kasih tugas macam-macam. Ya baik semua itu, ada jeleknya. Ya niatnya Pak Ivan baik. Presentasi ke depannya juga atau bikin buku itu ya itu baik itu. Tinggal dong. Tinggal dong. Masih semester 1 ya. Kamu mau tak ajari tak buat buku? Boleh, boleh. Oke. Bukumu kok kamu upload sendiri, kamu edit sendiri, mau ya? Kan latihan. Dia nguploadnya pakai bantu nanti. Kalau pernah apa? Ya susah awalnya. Lama-lama kalau terbiasa kan jadi mudah. Lama-lama. Awalnya kan susah. Lama-lama kan wes, alah. Kamu kalau sudah sering kehujanan, terus ada hujan rintik-rintik kan, cuman rintik-rintik, lanjut aja naik sepedanya, gitu kan. Nah, gitu. Sudah pernah buat buku, buat makalah, cemen lah makalah, makalah, cemen. Iya kan? Oke deh. Pertama itu ya, kita ciri-ciri novel yang ada tujuan hidup bunuh diri gitu, yang mencari petualangan apa bunuh diri itu namanya existence precede essence. Nomor dua, abs, nomor dua ini absurdity. Ya, yang sama absurd itu di novelnya Veronica banyak keanehan ya. Iya. Kamu tadi di jalan ke sini pasti banyak keanehan. Apa? Contoh, contoh. Kamu perjalanan dari rumah ke sini, tadi di jalan ketemu aneh-aneh enggak? Kamu kurang ini. Orang sastra itu jeli banget. Yang kecil-kecil itu ditulis. Kamu coba lihat orang sastrawan. Sampai sinar masuk ke jendela itu ditulis sama dia. Semakin detail, semakin bisa menghargai orang lain, semakin bisa memahami sekitarnya itu semakin baik tulisannya. Makanya sastrawan biasanya itu dia itu tidak mungkin egois. Biasanya itu baik, tuh. Penulis-penulis, penyair-penyair puisi, dia akan memahami orang lain kan itu, memahami orang lain. Baik itu ya. Ini yang diajarkan di pondok, tidak diajarkan. Ya, ya, Diajarkan. ya. Ini caranya jadi orang baik itu begini, langkah pertamanya.
Kita harus bisa memahami orang lain. Pak Ikil kayak gini nih, kamu pahami apa? Coba Pak Ikil dipahami. Apa yang Pak Ikil rasakan, feelingan sekarang? Apa kira-kira? Imajinasi aja Pak Ikil terka-terka. Salah nggak apa-apa ini. Nggak ada sastra, nggak ada salah, nggak ada benar. Kalau kamu tak paham, tak bayangi, misalkan pakai imajinasi ya. Di rumah tadi kamu habis bertengkar sama adik, misalkan. Misalkan. Kan gitu-gitu loh, imajinasi seperti itu loh. Oh, berarti sekarang kamu butuh hiburan di sini tuh, bosan di rumah. Gitu-gitu aja, gitu kan jalan jalan. Gitu. Kalau bisa prediksi sampai masa datang. Habis ini kamu pulang ke rumah tidur. Iya kan? Terus habis tidur, terus paling disuruh bersih-bersih rumah ya. Iya, mandi-mandi sana terus ini lihat TV, itu lihat scroll TikTok. Sampai itu bosan ya, cari makanan cilok, cari apa gitu ya, cari ini jajanan di depan rumah. Nah, gitu kan. Nah, itu makanya novelnya orang Jawa dahulu itu ramalan jadi ramalan. Tahu kan Joyoboyo? Nanti kan Jawa berkalung besi. Itu memprediksi, bukan mistis. Itu novel itu, dia itu nulis sastra, serat namanya serat kan. Sastra. Enggak. Nostradamus, tahu Nostradamus? Nggak tahu ya, itu ramalannya orang Eropa itu namanya Nostradamus. Nanti itu kiamat sekian. Loh, Sayyidina Ali, tahu Ali bin Abi Thalib? Saking pintarnya dia bisa memprediksi kapan daun itu akan jatuh sampai ke tanah dari hijau. Ya dia menghitung orang ini usianya berapa, apa daun itu nanti kuning menguning jatuhnya kapan. Orang ini matinya kapan? Kan diprediksi. Oh, anak orang ini merokok, hidupnya itu fast pakai junk food. Kan diprediksi kan bisa kan? Rata-rata kan kita kan 65 tahun kan orang Indonesia kan? Ya. Kalau dia merokok berarti mengurangi berapa hari gitu kan? Iya. Sehari berapa rokok? Nah, tinggal dihitung. Ayahnya kemana? Di rumah, Pak. Di rumah Cepat. kerja ya. Ya. Kenapa kok nggak yang ibunya kerja, ayahnya yang di rumah? Kan aneh. Kita lihat ya, saya. Ngecek kelompok, Pak. Dulu Pak itu TK itu berangkat sendiri. Mungkin sini sampai TK-nya sampai gerbang uning gitu loh. Sekarang kok dianterin semua sama ibu-ibu. Dan mereka adalah itu yang ngerumpi, gak ngapa-ngapain sampai nunggu anaknya keluar. Ngapain? Nah iya kan banyak yang aneh gitu kan. Tadi saya berangkat ke Pak. Kita harus Oh lagi yang mesti digas dong. Ya mestinya gak jalan. Kira-kira mereka ngerumpi apa ya ibu-ibu ya ketika nunggu anaknya di sekolah? Ya minimal dia nanam-nanam pohon kan. Nanam-nanam sayur di rumah kayak apa yang bermanfaatkan faedah gitu. Iya. Atau inilah dia live TikTok lah jualan apa gitu. Iya, ngerumpi yang tidak hadir di situ. Ibu iku loh. Ini loh berangi anyar. Pasti begitu. Apa yang baru dirumpiin. Bolak-balik ini ganti. Gak jebol lah itu. Duwe bojone ngono wae. Kenapa yang di rumah ini enggak ada? Kalau dosen kira-kira ngerumpi apa ya? Mungkin bahasanya lain. Bukan, ngerumpiin pimpinannya. Kebijakan Oh, pimpinannya. Kalau kamu kan ngerumpi dosennya ya? Ya enggak? Dosen itu kok aneh ya ngono. Pak Irfan itu loh. Keringetnya sak jagung-jagung.
Bau, Pak. Oh, kan saya. Iya. Tapi iya kan? Terbesit seperti itu kan? Enggak. Sumpah. Saya kan mengimajinasikan. Karena di sini kan panas, akhirnya kan dia kan senang pakai berdiri-berdiri begitu kan kalau ngajar. Iya kan? Oke. Duduk begini, enggak kan? Ya. Karena dia berdiri akhirnya kan keringetan kan? Iya. Masa keringet itu warna anu kayak minyak wangi harum. Dia pasti bau dong. Nah, itu diprediksi seperti itu. Kamu bisa memprediksi lama-lama pintar kamu. Akan sesuai dengan ini. Oh, biar nggak nyakiti orang, omongan saya harus dijaga ya, gitu. Oh, jangan ngomong yang ini deh. Gitu. Karena dunia ini penuh dengan absurdity. Absurd itu artinya keanehan. Kamu kecil dibesarkan, sudah besar disuruh diet. Kan aneh. Kecil dibesarkan, besar disuruh dikecilkan. Nah, ini karena ya apa? Itu kan absurd ya. Yes, biar biar sehat seperti ini yang penting sehat gitu kan. Cerewet deh. Nyinyir aja tetangga ini. Habis ini kamu lah hari raya. Musuhmu itu tetangga itu ya. Iya. Apa aja yang di komen ya. Lah itu nanti ketika kamu berkeluarga, ya akan nyinyiri anak tetanggamu. Tetanggamu kan punya anak, kamu nyinyiri juga. Yang perawan-perawan kamu nyinyiri juga. Ya karena mereka nggak ada goals. Tujuan tujuannya ngapain? Sudah tercapai semua. Apa tujuannya ibu-ibu rumah kan sama suamimu? Orang yang berilmu itu kan begitu kan. Buset. Wifi-nya ini ya. Nah, kalau si Veronica di filmnya, di novelnya itu, dia ngomong begini, should we gain nothing by continue to live, indeed likelihood of suffering only increase. Jadi maksudnya itu, tiap hari masalah kita semakin banyak. Gitu kan. Ngapain kita kok tetap hidup aja? Wis tak mati sekarang aja. Itu. Besok, besok kan semakin lama semakin banyak masalahnya. Gitu. Padahal belum terjadi nih, dia mikir begitu. Akhirnya mati dia. Masalahmu itu ya, tiap hari semakin berat ya. Benda sesuai kadarnya. Betul. Kalau orang mereka semakin lama semakin berat. Gitu. Dan ini terjadi di kota-kota besar. Karena dia terlalu nyaman hidupnya ya, ada masalah sedikit itu bunuh diri. Pasca bencana pun itu ada penanganannya. Kayak Sumatera begini misalkan ya pasca banjir. Itu ada terapinya pasca bencana. Orang luar ya, terlalu baik gitu, apa sih? Terlalu teratur hidupnya. Indonesia terlalu mandiri gitu. Seolah-olah pemerintah memang nggak membantu. Tapi memang begitu. Apa hukum alam itu memang seperti itu. Semakin dia tersakiti, semakin sebenarnya strong. Kamu itu semakin tersakiti, makanya Pak Iqbal kalau ada ibu-ibu, Pak ini sama dengan anak saya tak tobat. Pak dengan melarat dulu utangnya akeh. Wes, sampai omah, sampai bapak, lu, keluarganya mati kabeh kan anak itu. Lu, soalnya didoakan apapun nggak akan bisa, kecuali dia terjatuh, ya, dia akan tidak sombong lagi, sadar. Kamu mau gitu, seperti itu. Makanya jangan sombong. Kok Ica? Ego itu mahal harganya ya. Pelajaran berharga dari kamu ya. Saya kan usia saya kan 38 kan. Kamu paling 19 18 itu kan. Ya, 20 tahun gapnya kita. Tak ajari ya, jangan jangan ada ego ya, jangan seolah-olah kita yang berusaha itu enggak. Enggak ada apa-apanya ya gitu. Kamu berusaha memahami orang lain. Ternyata effortnya orang tua kita itu besar bagi kita itu loh. Kita itu nangkapnya salah kaprah aja. Maunya ini, tapi orang tua maunya ini. Memang beda generasi kamu.
dan orang tuamu. Ya, ya. Kamu apa kalau orang tuamu tadi? Kamu hardik ya? Iya. Ya. Caranya bagaimana? Biar nggak absurd, kita harus berpositif thinking. Misalkan orang tuamu tukaran ya, ibumu banting-banting, banting-banting piring ya kan. Ya mending kalau banting kepala kamu kan bisa rumah sakit, masalah loh. Lumayan kan. Nah, daripada banting kepalanya anu, atau apa ibumu minta minta rekreasi misalkan ya ke ayah kamu misalkan. Ya mending bagus itu. Daripada minta tetangga, minta nafkah tetangga ya Allah. Bahaya. Kan memang kondisinya seperti itu. Ini ya, kita harus melawan absurd itu nih, melawan overthinking itu begitu. Kita harus husnul khotimah. Husnul khotimah. Niru kabeh lah iki. Husnudon, kene husnul khotimah, husnudon. Ya tadi itu loh, beli apa lalapan lele, tapi ternyata kita seudon. Ternyata seperti ini itu. Pak Irfan, kenapa kok semangat itu? Tahu kenapa? Husnudonnya. Tahu. Kenapa kok dia kok semangat gitu? Ya, emang orangnya karakternya gitu mungkin. Kalau aku sebenarnya. Oh iya, gak enak kayak gitu, gak seru. Gak seru. Mana coba? Jadi wis. Kamu jadi jangan, Pak. Ada. Iya, Pak Irfan itu kelebihan tenaga ya. Tenaganya berlebih. Karena single Pak Irfan itu, tahu kan? Tahu, tahu. Nah, makanya kamu nikah aja sama Pak Irfan. Oh, Gak apa kan? Kamu nikah sama Pak Irfan kan gak apa kan? Beda kamu berapa tahun ya? siapa? Sekitar 23 tahunan lah. 40 usianya Pak Irfan itu. Ya, Kak, saya sama bapak saya dong. Ya. Oh iya ya. Jadi sugar baby. Jangan. Apa ayo. Kamu bisa nikah. Ayo apa ayo. Ica ayo. Pak Irfan ayo kalau punya Pak Irfan apa ayo. Pak Irfan apa ayo. Ayo. Kamu punya sugar daddy om-om gitu. Dari satu bisa. Aduh, capek Rek, ya. Jadi guru ya, jadi guru Rek, enak jadi guru. Awet muda kamu. Pak Irfan itu awet muda kan. Sering senyum, ketawa-ketawa gini. Awet muda kan. Emet mulu loh. 40. Jadi guru, ibu guru kan awet muda itu. Bagus sih. Ya kalau gurunya killer ya cepet mati lah. Biasanya killer-killer itu cepet mati kan marah-marah kan mengurangi lifespan ya kan ya. Terus santai aja. Lanjut. Alienation. Bisa teralienasi, terasingkan bahasa Indonesianya ya, terasingkan. Bisa dari karena banyak dosa oleh Tuhannya akhirnya ya teralienasi oleh Tuhannya gara-gara sinful begitu mungkin pendosa gitu ya. Atau dari nature sekelilingnya gitu. Punya banyak teman ya, yang temannya banyak misalkan. Tapi nggak ada yang memahami, nggak ada yang memahami dirimu kayaknya kayak sendirian gitu, kayak gitu. Atau dari dirimu sendiri, kamu kecewa pada dirimu sendiri, gitu ya. Kita kupas dari teralienasi oleh Tuhan dulu. Apakah kamu merasa seperti itu? Banyak dosa begitu? Nah, itu setan. Kan tahunya hanya bisa saya aja. Iya, tapi kan nikmatnya juga lebih banyak. Oh,
Makanya saya di istighfar itu, saya ini ngomong sebagai bukan dosen saja di sini ya, sebagai Pak Ustadz. Saya di istighfar itu ada kata-kata seperti ini. Abu ulaka binik matika alayya. Jadi saya itu beristighfar ini nggak membawa dosa tok Tuhan. Saya juga membawa nikmat-nikmatmu juga. Maka ampunilah saya, karena kamu maha pengampun, pengasih dan penyayang. Begitu kan? Kamu kalau ngomong punya dosa tok, nah itu setan itu jelas. Enggak, kamu banyak baiknya. Baiknya lebih banyak daripada dosanya. Habis ini kamu sholat kan? Iya kan? Oh, iya. Berarti kan baik. Masa habis ini kamu ini judi? Ini mencari ilmu gini kan baik kan? Sambil ini tak kamu duduk lah. Saya curiga, nah aneh. Untuk gak ada laki-laki, laki-laki tak curiga mesti. Yang perempuan ini kayaknya enggak deh. Enggak. Ini Roblox. Iya, kita kotak kan karena kotak kan. Gak apa-apa, gak apa-apa. Daripada kamu ini judol, judol. Jelas guys, stabil. Ya kita kan happy ya, enggak. Oh, itu Pak Irfan itu ngerasain Pak Irfan ya, dia nggak mungkin marah kok. Loh, kalau yang biasa ini nggak marah kan nggak apa-apa. Jadi Pak Iqbal itu satu penerbitan dengan Pak Irfan. Nggak harus ke Pak Iqbal bisa, ke Pak Irfan bisa. Pak, bukunya saya gimana? Terus katanya kan Bapak ini aja Mbak. Dia males bantu kamu. Intinya manis di muka aja. Iya. Betul ya? Kamu masa teralienasi dengan Tuhan tidak. Kamu disayang sama Tuhan. Gitu ya. Dosa kamu tidak ada. Yang lalu sudah berlalu. Kan dosa yang tidak diampuni kan cuman syirik aja kan. Yang lainnya pasti diampuni kan. Nah, di otak kamu tanamkan itu ya. Kamu tidak tidak ada dosa, bersih, masuk surga langsung. Oh iya, mesti gitu. Ketika ada ragu, berarti itu setan. Ingat-ingat ya. Pasti masuk surga. Iya. Nggak neraka dulu. Enggak, masuk surga. Langsung surga, langsung surga. Nggak usah neraka, nggak usah neraka. Kok bisa begitu, Pak? Ini ada dalilnya. Pak Ikil nggak mau pakai dalil Arab-Araban ya. Intinya beginilah artinya. Orang yang masuk surga tanpa hisab, itu orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas itu seperti apa? Orang yang ridho atas takdir kodok dan kodarnya Allah, gitu kan? Kamu ikhlas kan sekarang? Ridho kan? Kamu seperti ini. Masalahmu mah cuman apa kerjakan tugas buku aja kok. Anu sambatan kan enggak kan? Lah ifas itu yang menjadikan kamu nanti itu nggak usah dihisap. Bila hisapin, nggak pakai hisap. Pak Yaimu lewat. Dia nggak ikhlas, istrinya banyak soalnya. Satu kan cukup kurang ya, nikah lagi kan berarti nggak ikhlas nih. Isi satu kan nggak ikhlas. Nah, ini dalil yang ditutup-tutupi ya. Sebenarnya ya itu masuk nerakanya potensinya lebih kuat. Lebih potensi masuk neraka itu lebih tinggi maksudku. Betul. Karena apa? Ya iya, beneran, beneran. Sulit mengelola hati itu tidak untuk tidak berburuk sangka itu karena tahu ilmunya ya, karena tahu ilmunya. Jadi selalu berpikir hal-hal yang tidak di luar nurul gitu. Sumpek gitu. Gitu. Akhirnya misalkan contoh kamu ya, misalkan kamu sendiri aja yang bukan ustaz. Tapi cepat terus ngerti surga ya juga bisa dia cepat. Masuk neraka juga bisa. Jadi seimbang.
Misalkan begini, karena kamu merasa banyak dosa, akhirnya kamu nggak pernah jamaah, misalkan. Nggak pernah jamaah berjamaah di masjid, misalkan. Atau nggak pernah ngaji. Saya itu siapa Pak? Saya tuh loh nggak ngerti agama. Terus saya ikut pengajian, malu Pak saya Pak. Ada yang seperti itu, ada kan? Nah, ada. Itu pasti merasa teralienasi oleh Tuhan. Padahal kamu tuh loh, maling pun maling, pencuri, copet-copet. Kalau ngisi musola, ngisi kamar mandinya musola, tetap penuh kan musolanya, air kamar mandinya, dan dapat pahala kan dia, dapat pahala, meskipun pencopet. Gitu. Kamu makanya meskipun banyak dosa, tetap aja senyum, beribadah, sedekah gitu ya, apa-apa. Ke Pak Irfan, Pak, yuk, yuk. Single nih. Kamu kan begitu kan? Iya. Iya lah, ngaku aja. Kamu kalau nongkrong-nongkrong sama teman-temanmu dek Sunrise atau dek mana gitu, lihat cowok cakep kamu kiu kiu gitu kan? Allah, lala preketek kan? Dalam hatimu kan mau gitu kan, iya kan? Enggak ya, baik kamu ini ya, belum tercemar kamu ini berarti. Besok semester 2 mungkin tercemarnya. Gitu ya. Sekarang apa? Teralienasi oleh nature. Ya teralienasi oleh nature dalam arti literal nature memang iya. Contohnya kamu kemana-mana pakai sepatu. Padahal kan kamu harusnya nggak pakai sepatu, nyeker, biar nggak teralienasi oleh bumimu yang melahirkan kamu. Yang kamu makan tiap hari kan dari bumi. Semuanya kan dari bumi kan. Pagi dari bumi, telur dari dari bokongnya ayam. Tapi kan ayamnya makan nasi juga, makan bumi juga, cacing juga kan. Daging kan dia makan rumput dari bumi sama. Betul, betul. Jadi kamu sekali-kali nyeker ya di rumah, ya. Tapi ada ininya ini apa namanya? Ubin. Jalan-jalan pagi. Kamu kalau di Jakarta di GBK itu stadion itu GBK itu orang-orang lah nyeker, lihat bapak-bapak terutama. Atau kamu minggu-minggu ke stadion, gor itu, lihatin nak dia nyeker. Ya biar nggak asam urat, biar nggak cepet mati. Iya, dia dia biar olahraga. Kamu olahraga nih. Kan ada mata kuliah PJOK ya. Semester berapa? Tujuh. Diajari apa ya kira-kira ya? Saya kok suudon ya. Katanya nggak boleh semua. Boleh kemana? Kita diajar kayang ya, diajar diajar kayang salto-salto begitu. Kalau cuma lari-lari aja ya bisa lah kamu lari-lari. Iya ya. Kamu bukan anak-anak gunung bukan ya? Anak gunungnya bu. Anak kamu. Anak kamu. Jadi desa. Anak gunung. Kamu mana rumahnya kamu, Cak? Puri kak. Puri mana? Banjarmasin, Balongojo. Dusun. Oh, Bukan karena namanya yang dia. kamu. Oh, bukan. Pak Ali, kenapa Ali? Iya tetangga saya. Tetanggamu itu Pak Ali. Pak Ustadzmu itu yang bikin sesat kayak gini nih Pak Ali. Ngapunten Pak Ali, salam salam orang Pak Ali. Salam ke Pak Ali. Hmm. Pak Jeni, iya Pak Jeni itu tetanggamu. Seneng ya, seneng. Ini Pak, sudah ke sekolah saya.
Kan manajemen ya. Kenapa ya teman-teman ini? Iya, prediksiku bener ini. Ngerasain dosen-dosen ini sing aneh-aneh. Memang disuruh nikah lagi sama orang tuanya. Beneran, beneran. Soalnya belum punya anak. Mbak Ica bisa Gimana bisa? Sudah, bukan awak tuh gimana? Mending. Pak ini record ya, apa wes? Doa. Pak Jani nggak akan mungkin marah kalau juga. Dia juga kamu memang aku. Nggak mungkin dilihat. Iya, ada yang lihat begini nih. Buku jaminan mutunya yang lihat. FKIP punya buku jaminan mutu. Bu Asi, Bu Rani. Besok itu kayaknya libur kamu. Siapa? Pokoknya siapa besok kamu? Oh, libur kamu. Masih 2 jam saja. Cuma nggak tahu lagi kalau ada perubahan. Pasti ya pakai prediksi besok libur dia. Amin, 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 amin. Lanjut ya. Siapa yang bisa memahami kamu sekarang? Siapa yang memahami? Bisa memahami? Perasaannya kamu siapa? Teman gitu nggak ada? Ya, ada. Ada kan? Soulmate kamu gitu, teman mesti kamu gitu ada kan? Oke, bagus. Kalau nggak ada, coba punya pacar sekali-kali. Apaan ini? Atau mengagumi seorang lah, nggak apa. Nah, ini kalau ketawa, kayaknya dia banget tuh ya, sudah ngomong. Apa ini? Apa semua? Pak Zeni ya lah. Ya memang harus ada yang satu yang ini ya, biar nggak masuk teralienasi lah. Saya ini diterima di masyarakat ya. Ya satu lah, ibumu ta itu. Nanti kalau punya suami suamimu lah gitu aja ini hibah-hibah gitu. Hibah sama temanmu yang perempuan sama suami yang sama aja. Beda tak? Kayaknya lah, sama-sama orang. Butuh didengar tok gitu kan, kamu kepingin ngomong gitu aja kan. Soalnya memang penelitian wanita memang seminggu harus ada salurannya ngobrol itu 1 kali lah, 1 hari lah. Dalam seminggu itu loh. Kemarin, wah, sebentar, sebentar. Orang tua kok telepon ini. Oke, Assalamualaikum. Halo? Oke, kenapa? Mulang nggih ngajar kula. Niki ngajar di teng kelas niki. Nggih mangke ibu-ibu jam pinten jam setengah 4 kan. Nggih ngajar nggih kula, bagian kula. Nggih jam kula jam 3 kula pun mantuk. Nggih. 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 Nggih gampang. Nggih. Oke, Rek. Lanjut ya. Fear and trembling of anxiety. Anxiety ini takut yang berlebih ini sampai ayam gitu loh. Kayak ini kayak ini loh sampai kayak apa ya terbawa sampai ke kehidupannya dia gitu. Ciri-cirinya ada ciri-cirinya ini dia penyendiri begitu, suka merenung begitu, suka ini overthinking ya, tiba-tiba kaget gitu ya kalau ingat-ingat masa lalu yang memalukan dia gitu, pernah gitu ya, dulu pernah ada nggak hal-hal yang memalukan di hidup kamu tiba-tiba keingat gitu, ngapa sih kok kayak gitu dulu itu gitu. Pernah kan kepleset atau apa gitu ya, tapi kan nggak sampai anxiety kan. Kamu lihat-lihat scroll-scroll TikTok Indonesia gelap itu nggak sampai frustasi kan, enggak kan? Kan pernah kan gitu ada, iya kan? Iya sering anak-anak muda sekarang itu penyakitnya begitu, begitu anak-anak muda itu scroll-scroll TikTok dia kecewa sama pemerintah. Padahal pemerintah juga banyak baiknya juga ini, nggak jelek toh. Cuman sulit
sulit aja diomongkan gitu yang baik. Nggak sulit sulit diekspos lah. Sebenarnya banyak yang baik. Ya kan? Ya, si Veronica ini dia itu tadi tuh dia mau mati matinya pakai pil, dia pakai racun, takut pakai ini. Terlalu overthinking lah. Kalau kamu overthinkingnya apa? Overthinkingnya nggak overthinking. Yang overthinking itu biasanya bapak-bapak nih di Indomaret itu beli kopi sama merokok gitu kan ya, atau di teras, balkon, ya, iya kan? Kenapa itu? Kok begitu bapak-bapak kamu? Nggak tahu, kok saya nggak pernah. Kenapa? Kalau saya nggak pernah. Nggak pernah merokok? Ngopi, ngopi, ngopi. Ya, ya, lambungan mirip burung. Ya kan? Ya nggak harus merokok, tapi kan dia butuh kesendirian gitu kan. Ngapain tuh kira-kira? Bukan. Sing temen rek kamu rek. Bukan, Pak. Bukan. Bukan. Kita nggak sampai emang. Kita sampai. Bapak kamu ML lah. Oh, ya, Pak. Umur berapa bapak kamu? Aku nggak aku itu aku nggak ngerti kalau aku tak siapa itu dan mata itu lagi. Jangan-jangan Pak Irfan juga gitu juga ya. Main ini MM dia, pakai MM jangan-jangan. Oh, nggak tahu ya Bang ya. Tahunya ML. Apa ML itu? Beda aja. Lah, kan ada penyerang, ada tank gitu kan. Ada ada dukun, ada mage, mage mage gitu kan. Ya, mage itu kan jenisnya apa? Misalnya dukun kan. Terus apa? Ada support gitu kan. Enggak, Rek. Itu dia tuh berpikir, ya apa caranya muliakan anakku ini. Besok tuh biar sampai lulusan tuh pakai uang apa ya tak pakai ya. Enggak Pak, orang tua saya kaya kok. Iya kaya. Amin. Kaya, orang tua kamu kaya. Dia tuh sebenarnya kepingin ngomong I love you ke kamu anaknya. Tapi dia tuh nggak bisa. Bisa nggak kamu memahami ini ya sebagai laki-laki dia. Laki-laki itu sudah jadi tulang tulang punggung keluarga itu loh. Bukan bukan tulang iga itu loh. Jadi tulang punggung dia jadi harus diem gitu. Banyak ngomongnya apa banyak ininya. Banyak diemnya kan. Apalagi ke kamu yang anak perempuan ya semakin sayang benernya ke kamu. Kamu dia nggak bisa ngomong. Sudah gengsinya keduluan. Iya kan? Masih ada orang tuamu yang laki-laki. Kamu nggak ada orang tua kamu yang laki-laki. Oh, yang perempuan. Terus ibumu. Oh, kakek ya, kayak Ipin Upin kamu. Dalam. Dalam. Iyalah, kita perlu ada sosok laki-laki. Perempuan ya. Pak itu juga butuh sosok ibu. Entah itu dari kakeknya atau adiknya. Gitu. Kok bisa begitu, Pak? Laki-laki itu harus feminim. Kalau nggak feminim, laki-laki harus feminim. Kalau maskulin terus, dia pas pacaran nggak ngasih bunga, tapi ngasih tank ke ibumu dulu. Ngasih radio, atau ngasih televisi begitu. Kan maskulin nih. Makanya dia ngasih mawar, karena dia feminim. Sama, kamu perempuan juga harus maskulin. Kalau nggak maskulin, harus tangguh kan, mantan harus tangguh. Iya, kalau nggak kuat kamu dari dulu sudah menyerah. Ibumu maksudnya, iya kan? Ibumu dari dulu sudah menyerah kalau nggak maskulin. Sebenarnya ibumu itu bisa ngangkat galon sendiri, bisa kan? Cuman pura-pura aja nggak bisa. Uh, ayahmu ada di situ. Oh ya kan nggak ada pasti ayahnya. Menghargai suaminya. Kalau ada suaminya ya disuruh ayahmu kan. Pura-pura dia kamu pura-pura. Aslinya bisa itu ganti tabung gas sendiri itu bisa sebenarnya ibumu itu.
Nah, kan bisa. Kalau dayamu kan dia pura-pura nggak bisa ditolong. Ah, ayah macam apa itu? Oh, itu kan ibu nggak bisa. Oh, begitu. Beda kasus. Tangguh ibu kamu berarti. Wanita tangguh. Hebat. Biasanya laki-laki sih Pak. Yang bersih-bersih rumah. Loh. Itu bersih-bersih rumahnya masak. Oh iya ya. Seharusnya memang kewajibannya laki-laki itu semuanya. Kamu membantu ini ya, membantu. Nanti kalau kamu sekarang serumah dengan ini, kakekmu kamu. Enggak. Nanti kamu menikah ya, terus rumah dengan kakek nenekmu, sama ibumu atau mertuamu, mau kamu? Kenapa nggak mau? Nah, kan? Itu kan, itu kan yang kamu bayangkan sekarang ini. Coba sekarang kamu bayangkan yang lain. Misalkan kamu hamil, terus ayam, iya gak ada yang rawat. Suamimu itu kerja, kamu sendirian. Ya beli rumah tetap rumahnya atau ibu ya aku punya itu ini ya boleh boleh gitu loh enggak boleh namanya dede jadi tinggal sama itu oh dede cewek itu apa sih nama ibu dede itu maksudnya Ya, oh boleh nama rumah orang tua rumah orang tua. Meskipun kamu nanti punya bayi, bayimu nanti tuh loh, bayimu siapa yang rawat kalau gak kakek nenekmu? Iya kan? Biasanya kan kakek yang nenek yang apa merawat kan, yang sayang banget itu loh. Itu mau rumah-rumah sendiri, sok-sok kan tahu. Emang bisa bisa masak kalian? Bedanya bedanya lengkuas sama laos apa? beda huruf Kan nggak tahu. Hei, lengkuas sama laos itu sama. Beda pelafalan aja itu Jawa sama bahasa Indonesia. Kan berani-beraninya rumah-rumah sendiri. tapi namanya ya Masa? ayo ke sana Oh, sambel. Oh iya. Tiap hari suamimu kamu sambelin. Ini lah pentingnya. Makanya di keluarga itu, di orang Jawa ya, tak kasih kamu nggak tahu orang Jawa kan, selalu dengan ada makna. Jadi ketika kamu nikah pertama, itu jangan buat-buat rumah sendiri langsung, nggak boleh. Kamarmu harus di depan, orang tuamu di belakang kamarnya. Dia terus begitu. Kalau sudah menikah itu loh ya, itu kamu menikahnya itu di depan, kamu kamarnya, orang tuamu di belakang. Karena filosofinya, filosofinya itu, kalau kamu yang di belakang, nanggung orang tua kamu. Kebalik kan? Kamu yang didukung orang tua didorong untuk buat rumah sendiri. Gitu. Itu filsafatnya. Dan jarang loh ya orang Jawa itu langsung buat rumah gitu. Enggak. Di rumahnya sendiri dulu gitu ya. Kalau adiknya mau nikah baru kamu buat rumah. Biasanya begitu. Itu yang baik gitu. Nah, kamu tutorial tutorial jadi ibu rumah tangga, the real ibu rumah tangga di situ. Caranya masak nanti diajari sama mertuamu. Gitu. Tiba-tiba ada bisa masak gitu ya enggak mungkin. Kecuali kamu memang jurusannya kayak Renata tuh, chef tuh baru bisa. Renata. Iya kan? Harus bisa mandiri lah. Dan tapi nggak hanya itu toh loh, Rek. Banyak ini masalah masak, masalah yang lain, cuci baju. Ketika kamu melahirkan, cuci baju kamu. Ketawa aja nggak bisa. Kalau sesar loh ya, kalau sesar loh ya. Kan itu aja, itu kamu bersyukur. Ya. Kalau bisa kentut, kalau nggak kentut kan ngapes itu ya. Ampun. naik Banyak hal-hal yang perlu saya luruskan ya, karena saya sudah mengalami, ya pernah mengalami. Nanti kamu melahirkan, ya suamimu suruh nunggu apa tidak? Kalau di rumah sakit nggak bisa, harus steril, nggak bisa. Kamu lihat sekarang, nggak bisa.
Kalau di puskesmas bisa, kalau kalau di VVIP bisa. Kalau yang di ini KIS BPJS, oh nggak bisa. Keluar ini suami ini ribut-ribut. Satu ruangan banyak orang yang melahirkan. Maksudnya satu ruangan itu lebih dari satu kan ruwet nanti. Paling kan udah cari rumahnya kan ada RSUD kan, sore Pak Ikul lihat ini. Bapak dulu. Hah? Meninggal. Di Pak Ikul di bidang, karena ada bidang. Cari yang perempuan. Kalau rumah sakit laki-laki, itu kamu dilihat laki-laki, bayangkan. Gimana Pak? Ini caranya Pak. Kan selalu laki-laki. Rata-rata sih nggak selalu sih, rata-rata itu Oke. laki-laki. Kenapa nggak perempuan? Kalau kamu sudah dilihat orang lain selain suamimu kan merasa ini nggak berharga lagi itu. Feelingnya itu loh, feelingnya loh. Kamu belum pernah wawancara sih, Pak itu sudah pernah wawancara berkali-kali sama perempuan kayak gitu rasanya. Loh, Pak itu kan tadi kan istrinya Pak itu bidan perempuan. Saya wawancara yang laki-laki ini, yang kelahiran dengan orang apa dokternya laki-laki ya wawancara. Itu rasanya begitu feelingnya. Soalnya dia menuju ruang persalinan itu ya, sesar itu ya, atau persalinan itu dia nggak pakai baju dilepas semua, pakai baju yang hijau itu loh. Ya. Nah, itu tok. Terus itu tok, nggak pakai daleman. Terus gitu ke ruangan sendirian lagi bawa infus gitu, bawa biusnya kemana-mana itu loh. Makanya kamu, bayangkan nanti kamu, Melahirkan sendirian ya. kamu kalau nggak ada orang tua bersin langsung lahir gitu anakmu, cing gitu langsung lahir. Perasaan. Orang tua memangnya jangan berani-berani sama orang tua. Masih butuh kamu, masih panjang. Masih panjang perjalanannya. Jam 11 ya Allah. Nothingness. Nothingness ini apa ini? No escape, regret, and social pressure. Jadi nothingness ini kamu merasa itu tuh hampa. Masa bukan siapa-siapa. Nah ini justru baik ini. Kalau kamu merasa bukan siapa-siapa, ya tidak punya makna gitu ya, itu justru baik. Saya ini tujuannya itu apa sih, Rek? Gitu. Saya itu tujuannya itu apa sih? Hampa ya. Itu malah baik. Karena apa? Anak sekarang itu kelebihan informasi. Kita itu sekarang saya juga ya, Pak Yo juga. Itu kan banyak TikTok gitu ya. Kelebihan banyak informasi, kepenuhan. Nah, justru malah nothingness ini malah bagus. Karena kita mengosongkan emosi kita gitu untuk mencari hal yang baru. Makanya kan kamu tahu penjahat itu kenapa kok dipenjara? Itu efek filsafatnya seorang ibu. Ibu kan ada rahim. Rahim itu kan terkekang gitu ya. Bayinya juga kan terkekang gitu kan. Sempit gitu kan. Sama, semak di penjara kan juga sempit gitu kan. Apa dindingnya tebal juga gitu kan, besar gitu ya penjara itu. Nah, bayangannya nanti ketika lahir, ketika keluar dari penjara, itu terlahir kembali seperti bayi yang dalam rahim itu. Itu filsafatnya begitu. Makanya di Veronica itu kan dia di penjara, di mental asylum, di rumah sakit jiwa. Itu rumah sakit jiwanya tuh, rumah sakit jiwa itu nggak kayak rumah sakit pada umumnya, dia tuh kayak penjara gitu. Kalau kabur kan bahaya orang-orang orang gila ini, kan makanya kayak penjara gitu kan. Di tali, di tali gitu, orang di borgol gitu. Veronica itu gitu. Kamu sakit jiwa ya? Enggak kan? Gangguan jiwa. Kayaknya gejala iya, gejala gangguan jiwa iya. Tadi malam tidurnya jam berapa? Lah, gangguan jiwa. Ketahuan. Nggak masuk akal. Masuk jam 5 sudah tidur. Capek banget tak? Jangan ya. Coba tes ya. Tiap hari jam 5 sore kamu tidur. Tiap hari coba. Kamu lah bingung nanti. Gangguan jiwa kamu. Coba aja. Tes. Nanti kan sembuhnya kan tinggal ke psikiater gitu aja. Bahaya, bahaya. Pak Irfan ini, ke Pak Irfan ini kan bisa kayaknya dia. Serba bisa gitu kayak mikir. Tahu aja gitu kan. Dia bisa ini hipnotis kamu. Tatap mata Ojan gitu bisa kayak gitu.
Punya sertifikat hipnoterapi Pak Irfan itu. Bisa. Wow, well, saking nganggure. Nggak ada kegiatan, unfaedah belas. Ngapain? Ya sudah, nothingness sudah, terus terakhir, freedom. Ketika kamu sudah hampa gitu ya, kamu akhirnya ada masuklah ini eh, cinta yang baru, tujuan baru gitu. Kalau sudah tercapai tujuannya, cari tujuan baru gitu ya. Hampa normal itu, nggak ada tujuan normal itu. Cari tujuan baru. Oh saya kepingin ini makan wagyu di Kobe Jepang misalkan begitu. Nggak apa-apa dong. Di sana ngapain? Ini apa? Jadi apa mau syiar agama Islam misalkan si Ica. Mau dirikan pondok di sana. Mendirikan pesantren. Saya Islamkan itu si ini orang-orang Jepang. Gitu. Misalkan. Jadi punyai kamu. Terus kamu nak gini daerah sana untuk kancamu. Lali biyen sok-sokan ngono. Bisa bayangkan ya, saya bisa bayangkan 5 tahun yang akan datang kamu seperti apa. Bayangkan sendiri kamu maksudnya. Bayangkan sendiri 10 tahun mau jadi apa ya gitu. Masa bayangkan aja nggak mampu kamu. Bisa. Bayangkan yang baik-baik gitu loh. Bisa kan? Bisa kan? Wes rek, kayak ini Pak Gil kayak ini sudah.